Masih di ini baru berita, begitu banyak berita, tapi yang ini baru berita, ya. Iya. Nah, tadi kita sudah melakukan penggerebekan dan tadi bekerja sama dengan BNN dan sudah hadir di sini. Tepuk tangan buat Bapak Budi Waseso. Ya. Nah, ternyata ada hal yang menarik ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang narkoba juga, dulu pernah jadi tukang ojek ya, Pak? Ya, memang kan perjalanan hidup ya. Iya. Perjalanan hidup dikala saya pangkat Letnan 1 Kapten itu karena situasi kondisi keuangan pada akhirnya saya harus berbuat bagaimana memenuhi kekurangan itu. Ya. Yang bisa saya lakukan dan ada peluang kesempatan adalah sebagai tukang ojek. Ya akhirnya saya menjadi tukang ojek. Itu di mana, Pak? Waktu di mana itu? Pada saat itu saya dinas di Direktorat Pendidikan dan saya sebagai dosen pengajar pada saat itu. Dan saya tinggal di daerah Pasar Rebo dekat dengan Pasar Induk, sehingga di situ ada peluang karena memang di situ banyak sekali ojek. Jadi saya melibatkan di situ. Wah, jadi luar biasa ya. perjalanan karena sempat jadi tukang ojek gitu ya. Begitu misalnya kan Kang Ojek nih ya, perempatan tangkap polisi nih. Misi, Bapak nggak lihat ada polisi? Loh, Bapak nggak lihat saya polisi? Sama aja. Jadi, mari kita lihat-lihatan. Tapi luar biasa loh ya, jarang-jarang juga. Dan pernah jadi supir taksi, ya kan Pak ya? Iya. Supir taksi juga. Dan ini benar apa enggak nih Pak Syah mungkin. Jadi gini, Pak Buas ini masih sampai sekarang, walaupun dengan karir yang prestasi dan juga jabatan yang luar biasa, atau masih numpang di rumah orang tua Pak? Ya memang, iya. Sampai sekarang? Tinggalnya? Sampai hari ini. Ya Sampai tinggalnya, saya kebetulan tinggal di Perumahan Angkatan Darat. Di mana itu rumah jabatan ayah saya pada saat itu. Ya. Nah sekarang saya menempati itu sampai hari ini. Masih di numpang rumah orang tua? Dulu pernah tinggal di rumah mertua. Diusir? Bukan. Karena kita dinas di luar daerah, meninggalkan. Setelah kembali lagi ke Jakarta kan tidak mungkin kembali lagi ke sana. Nah, tinggalnya di rumah orang tua. Sampai sekarang nih Pak? Iya. Masih ada kamar kosong nggak, Pak? Masih. Numpang sekalian. Nah, sekarang tadi ya sedikit latar belakang yang mungkin orang belum tahu mengenai Pak Buas ini ya. Buas, yang pertama manggil Buas itu siapa ada Pak? Sebenarnya yang bicara itu ada teman-teman dari media ya, teman-teman wartawan. Karena mungkin dulu ada Bambang Wijanarko, ada Wijayanto, ada Budi Waseso supaya tidak salah. Karena pada saat itu ada permasalahan. Jadi yang satu sama-sama BW, yang BW. satu Buas. Biar nggak rancu pemberitaan juga. Untung namanya Pak Budi Waseso. Coba Pak Andi Waseso, awas jadinya. Awas. Iya. Kalau misalnya Lukman Waseso, Apa deh? lawas. Lebih lama. Nah, sekarang ngomongin tentang narkoba, Pak, akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, semakin sering nih kita ngelihat pemberitaan di televisi, Medan ketangkep berapa kilo, Medan ketangkep. Mbak, jumlah pengedar narkoba itu bertambah, ataukah memang sekarang kita lebih giat menangkap? Sebenarnya kalau petanya dari dulu ya seperti ini ya, mengenai jumlah jaringan, bandar, itu ya seperti ini. Hanya penindakan secara masif kan baru kali ini ya. Sehingga kelihatan sekali bahwa begitu maraknya peredaran narkotika di Indonesia, yang memang sebenarnya Indonesia ini merupakan pangsa narkotika terbesar ASEAN. Ya. Dan kita adalah pangsa pasar yang terbesar. Di mana kalau kita bandingkan di kala tahun 2015 yang lalu, BNN dengan Polri itu bisa menyita, mengamankan narkotika jenis sabu itu 6 ton. 6 ton? Ya, 1 tahun kita bisa menyita 6 ton. Tapi dari hasil 6 ton itu bukan suatu hal yang luar biasa atau membanggakan. Karena apa? Ternyata hasil informasi yang kita dapat bahwa dari 6 ton itu hanya 20% yang bisa kita selamatkan. Jadi yang 80% itu beredar. Jadi kalau 6 ton itu bisa digunakan oleh, kalau 1 gram itu 5 orang. Jadi kalau 6 ton ini berarti 30 juta. Orang yang mengkonsumsi itu. Jadi kita sudah bisa menyelamatkan 37 juta.
Tapi dari 6 ton itu ada 30 ton yang beredar dalam tahun 2015. Berarti yang mengkonsumsi itu 150 juta orang. Yang dilakukan BNN dengan artis-artis memang sudah lama mencurigai peredaran itu atau memang sudah, maksudnya gini, ada laporan masyarakat dulu baru kita bergerak seperti itu? Sebenarnya bukan demikian ya. Karena kan kita lihat kalau narkotika ini kan seluruh lini sudah dia bisa masuki ya. Jadi kalau pengguna bisa siapa saja. Ya. Hanya persoalan artis ini kan lebih rentan ya, lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika ya. Oleh sebab itu dan artis ini kan menjadi public figure. Jadi menjadi perhatian daripada masyarakat. Sehingga di mana artis menggunakan itu akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat. Karena seorang artis pasti menjadi perhatian masyarakat gitu. Benar sekali. Nah, dan ngomongin tentang artis yang menjadi perhatian masyarakat, akan kita hadirkan kali ini. Loh, kalau saya sudah hadir. Bukan yang ini. Kalau ini sih menurut saya nih ya, ini walaupun bukan narkoba, tapi sejenis narkoba. Begitu kita melihat, langsung bikin mabok kepayang. Penasaran ya. Iya, nggak diapa-apain langsung udah bikin kita mabok kepayang. Masa sih, Bang? Nggak percaya. Coba. Tepuk tangan buat Nikita Mirzani. Apa kabar? Kok kita nggak? Iya. Mbak, kamu bilang aja kalau nggak terima, Bar. Ya, Kamu Baru mau gini udah mengganggu dijatuhin. dengan cara yang lain kamu. Sehat nih kita. Waduh. Silakan duduk. Kami persilakan duduk. Nah, nih ngomongin sudah hadir di sini. Tepuk tangan dong dulu dong buat kita Mirzani. Kita dengan Pak Buas ini kan udah tahu sendiri kalau yang dihadirkan Pak Buas kan nggak mungkin kita ngomongin tentang peternakan kan. Ya kan ngomongin tentang narkoba nih ya kan, tentang benda haram lah istilahnya. Kalau menurut Mbak Nikita ini memang di kalangan artis itu banyak beredar nggak? Kalau di kalangan artis sih pasti ada. Ada itu. Tangkep Pak. Aku enggak, aku mau dong Pak ditangkep Pak. Kalau nangkep cakep mau dia. Aku mau kalau ditangkep, tapi aku nggak pakai narkoba. Kalau di kalangan artis pasti ada lah. Ya. Pasti itu. Ada nggak misal nih, tahu nih misal temen gitu dibilangin nggak mau, udah maksudnya. Ada beberapa, tapi Iya. kalau Niki cukup tahu aja gitu. Niki orangnya nggak gampang terpengaruh sama hal-hal kayak gitu sih, gitu. Karena narkoba pertama kan bukan Niki munafik ya, tapi emang Niki nggak mau gitu. Pertama ngerusak badan, ngerusak pikiran, terus merusak pekerjaan, bikin malu keluarga gitu. Jadi nggak deh gitu. Ya, Mending yang lain aja selain narkoba. Gitu. Weh, ada yang lebih bisa membuat kita terhibur juga Iya, selain betul. narkoba gitu kan ya. Kalau mau cari yang merusak badan ya Apa? diabetes kan bisa, ngapain harus narkoba? Diabetes ya. Ya jangan penyakit dong. Jangan juga Masa penyakit. ngerusak dengan penyakit seperti itu. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Ini Baru Berita. Begitu banyak berita, tapi yang ini baru berita.